Pengurus besar Nahdlatul Ulama begitu teganya terhadap kiai-kiai dan warga Nahdlatul Ulama yang ada di agar ternyata selidik punya selidik semua pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus besarnya, termasuk pesantren-pesantren besarnya, sudah di bawah cengkraman Pak Alawi. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mana catatannya? Ini sebenarnya perlu didukung, Gus. Ojo malah dilok nih. Orang-orang goblok ngono ki asline ngelok nih. Asli itu menyakitkan wargamu, menyakitkan warga Nahdlatul Ulama grassroots. Menyakitkan itu kalau dicermati secara mendalam apa yang dikatakan Gus Yahya itu. Orang-orang goblok. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja. Doktrin dan framing bagi mereka itu lebih untuk membangun otoritas di masyarakat yang dinilai oleh mereka itu bodoh. Sesungguhnya pengakuan mereka ini adalah pengakuan palsu. Saya dapat bertanggung jawab di dunia. Dasar penting pengakuan orang itu, bahkan dia datang ke kiai-kiai untuk mengatakan, memberikan testimoni bahwa nasab mereka ini adalah nasab apa? Agar orang-orang bodoh-bodoh itu masih mempercayai mereka. Karena mereka kadang-kadang masih mengakui ucapan-ucapan simbolis dari seorang ulama, walaupun tanpa fakta dan tanpa data, udah husnudon saja. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja. Gak usah tidak bilang sama UPBN itu sudah mendem. Nah, mendem kekuasaan. Rais amnya juga mendem. Ya piye nek cangkeme mendem, lek wong mendemi cangkeme piye ja? Tadi mendem semua apa? Ya mungkin ya mendem duit apa mendem bedokane dipek mantu. Ya ndak tahu. Kan bahasa saya wong itu aja. Orang mungkin kuat terus. Dan buat saya pribadi, ya, tabarruk itu saya yakini merupakan ainul ibadah. Karena tanpa niat tabarruk, saya curiga jangan-jangan semua amal saya ini sebetulnya nggak ada artinya, termasuk salat saya dan sebagainya. Karena tidak masuk ukuran standar menurut ukuran yang semestinya. Jadi semuanya ini tabarruk. Dan saya yakin bahwa tabarruk ini adalah bagian paling pokok di dalam thariqah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana pesan Rais Am beberapa waktu yang lalu bahwa kita berNahdlatul Ulama ini menjalankan thariqah, yaitu thariqah Nahdlatul Ulama, yang saya maknai sebagai thariqah diniyah dan thariqah ijtimaiyah. Dan yang paling pokok di dalam thariqah ini adalah tabarruk. Semuanya yang kita lakukan ini kita yakini sebagai tabarruk dengan berharap berkah. Ini adalah pondasi dari seluruh aktivisme kita di dalam berorganisasi, dalam seluruh aktivisme kita dalam berkhidmah. Dan sebetulnya ada satu lagi yang juga sangat penting dan sangat mendasar, yaitu menghindari kualat. Ya, ternyata mereka hanya membela Pak Alawi, membiarkan warga Nahdlatul Ulama, kiai-kiai kampung yang berjuang membesarkan Nahdlatul Ulama, mengharumkan Nahdlatul Ulama, mensaktikan Nahdlatul Ulama, dibiarkan dipersekusi, dibiarkan dizalimi, dibiarkan dicaci maki, dibiarkan dicurut-curukan oleh para habib Pak Alawi. Kenapa pengurus besar Nahdlatul Ulama begitu teganya terhadap kiai-kiai dan warga Nahdlatul Ulama yang ada di agar ternyata selidik punya selidik semua pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus besarnya, termasuk pesantren-pesantren besarnya, sudah di bawah cengkraman Pak Alawi. Merasa dirinya benar, merasa dirinya tidak perlu mendengarkan suara-suara warga Nahdlatul Ulama dari akar rumput. Saking pedenya, saking percayanya,
atas hargai, tidak, kami tetap menghargai, tetapi karena pernyataannya itu menyinggung dan menyakiti kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang ada di kultural bukan struktural, maka kami juga boleh membalikkan kata-kata itu kepada beliau. Jadi ketika orang-orang NU kultural digoblok-goblokan, dibegok-begokkan, dianggap tidak tahu apa-apa, tidak boleh bersuara dan tidak boleh menyatakan kebenaran, maka saya juga berhak untuk membalikkan apa yang dikatakan oleh ketua atau ketua umum, ketua Tanfidiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dengan ungkapan yang sama. Kalau sampean menggoblok-goblokkan kiai-kiai kampung, kiai-kiai kultural, kiai-kiai yang berjuang demi Nahdlatul Ulama, sampean goblok-goblokan, maka sesungguhnya kiai-kiai kampung, kiai-kiai di daerah-daerah, kiai-kiai yang di desa-desa tidak lebih goblok daripada sampean. Artinya ketika sampean mengucapkan goblok kepada kiai-kiai kampung, maka sesungguhnya sampean sendirilah yang goblok. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Ya, tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak, apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita setujui atau tidak. Yang penting jangan sampai nantang kualat. Kualat popoh, kualat rono, kualatan, kualat aku biyen mula. Kujarkan saya untuk menghormati mereka, malah direndahke, maka tidak. Kalau tadi dalam video tadi digambarkan bagaimana Hadratus Syekh memaknai ayat yang dititipkan, misalnya soal Sawadul A'zam, ketika dikatakan Rasulullah SAW, alaikum bis sawadil a'zam, as-sawadul a'zam minal ulama. Maka kita perhatikan sungguh-sungguh para ulama kita ini, pada saat para ulama ini bersepakat, sehingga as-sawadul a'zam minhum setuju dengan sesuatu hal, mari kita ikuti saja. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat as-sawadul a'zam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Mulai memasuki wilayah kecerdasan itu ketika dia bertanya, benarkah Mbak Alawi itu Zuriat Rasul? Jadi ini tidak sekedar pertanyaan, bukan hal yang sepele atau sederhana, tetapi menjadi titik tolak untuk mengungkap suatu kebenaran. Dan ulama copy paste, ya, itu selalu menolak, ya, kalau ada ulama cerdas, kan gitu, nggak fair gitu ya kan, karena dia tidak mau dikalahkan. Ya, tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Kenapa pengurus besar Nahdlatul Ulama begitu teganya terhadap kiai-kiai dan warga Nahdlatul Ulama yang ada di akar rumput? As-sawadul a'zam min ulama'ina, bahkan mungkin sebetulnya bukan hanya as-sawadul a'zam, tapi keseluruhan dari ulama kita telah berijma' menerima dan mengesahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Mari, misalnya saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Akhyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad SAW. Saya ndak nanya catatan. Jika sampean mengucapkan goblok kepada kiai-kiai kampung, maka sesungguhnya sampean sendirilah yang goblok. Pokoknya saya yakin. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan takdir menerima makom kepemimpinan di tengah-tengah umat ini.
maka tidak mungkin tidak mungkin kecuali beliau juga mendapatkan asar nasli dari Rasulullah Muhammad SAW. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Kualat apa? Kualat ora ono kualat-kualatan. Kualat aku biyen mula. Kujarkan saya untuk menghormati mereka malah direndahke, maka tidak. Ya, karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Kualat ora ono kualat-kualatan. Kualat ora ono kualat-kualatan. Kualat aku biyen mula. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita tekuni khidmah kita ini dengan dua hal ini. Kualat apa? Kualat ora ono kualat. Termasuk mari kita perlakukan agama ini dengan hati-hati. Jangan mempermain-mainkan menyikapi, menanggapi dawuhipun panjenenganipun Gus Yahya Takut sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama ya, PBNU. Sangat mantap apa yang didawuhkan. Orang-orang goblok tidak usah nanya dalil. Setahu saya yang dikatakan orang-orang goblok Gus Yahya itu wong NU tok loh. Wong Nahdlatul Ulama ya, dudu wong NU, wong Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, yang dikatakan Gus Yahya orang-orang goblok tidak perlu nanya dalil itu mayoritas oke wong Nahdlatul Ulama. Jadi menurut Gus Yahya wong Nahdlatul Ulama sing goblok-goblok kuwi ora oleh nanya dalil. Padahal menurut saya orang-orang goblok yang nanya dalil itu merupakan satu kemajuan intelektualnya. Dia itu pengen pinter. Lah kok malah dindek-deki malah goblok. Wis goblok dindek-deki mundak pekok. Sekali lagi ya, yang nanya dalil itu yang dikatakan Gus Yahya orang-orang goblok tadi, itu mayoritas wong Nahdlatul Ulama, dudu wong NU, wong Nahdlatul Ulama. Nek wong NU kan akeh sing nunut urip. Apalagi iki musim pilkada wes. Wong NU jelas akeh wong nunut urip. Nunut urip. Ya. Wong goblok-goblok jangan tanya dalil. Menurut pendapat saya, ini adalah satu kemajuan. Wargane Gus Yahya ini kemajuan. Wong goblok takok dalil itu artinya mencari titik kebenaran, begitu loh, mencari titik kebenaran. Nah ini perlu diacungi jempol sebenarnya, perlu diacungi jempol warga kita, warga Nahdlatul Ulama ini, karena memang selama ini kayaknya kita khususnya warga Nahdlatul Ulama ini orang yang tertindas, korban. Korban dibohongi ya, korban didawir dan lain sebagainya, karena seringnya ya mengatakan khurafat dan lain sebagainya, sehingga orang-orang bodoh ini bangkit, sedikit terbuka pola pikirnya. Bener apa ora yo wong kuwi nek turunan nabi, mana catatannya? Ini sebenarnya perlu didukung, Gus. Ojo malah dilok nih, orang-orang goblok ngono ki asline ngelok nih. Asli itu menyakitkan wargamu, menyakitkan warga Nahdlatul Ulama grassroots. Menyakitkan itu kalau dicermati secara mendalam apa yang dikatakan Gus Yahya itu. Orang-orang goblok. Padahal yang dikatakan orang-orang goblok itu ya mayoritas wong Nahdlatul Ulama. Saya minta maaf Gus, guyon nih, guyon, oleh ae guyon lah. Ya saya mohon sebagai warga Nahdlatul Ulama grassroots, diakoni monggo, ra diakoni ora apa-apa. Usul pada Gus Yahya sebagai pimpinan tertinggi, pinterno rek, pinterno umate, ya, warga Nahdlatul Ulama itu pinterno, ojo
di apa itu justru malah dibodohkan. Katanya takut kualat dan lain sebagainya. Ini gimana Gus? Saya minta maaf Gus ya, saya minta maaf. Jenengan itu asli ini menyakiti pola pikirnya para warga Nahdlatul Ulama khususnya yang grassroots di akar rumput. Sebenarnya menurut saya tidak perlulah ngomong semacam itu, nggak perlu. Memang warga Nahdlatul Ulama ini ada kemajuan supaya mengerti satu permasalahan yang ada di depan kita. Ini piye? Kok enek ngene iki piye? Warga kita itu sudah cerdas. Akhirnya tanya dalil. Sebab yang mendukung kebenaran itu memang dalil, betul dalil. Wis pokoke ngono ae ya berarti warga NU ki ora oleh pinter. Ora oleh pinter. Gus, saya minta maaf Gus iki wong Kediri. Secara pribadi saya nggak setuju lah. Dawuhe panjenengan itu nggak setuju. Secara pribadi loh ya. Nah, saya sebagai orang Nahdlatul Ulama, duduk NU loh ya. Saya Nahdlatul Ulama. Lek NU yo nunut urip akeh wong Kediri model-model ngono kuwi. Apa meneh iki musim pilkada. Saya minta maaf Gus, saya minta maaf. Tolonglah direvisi dawuhipun panjenengan ngoten niku dipun revisi lah ya. Diganti atau di apa itu diganti yang baik supaya warga kita itu gak tersinggung gitu loh. Ya di manage dengan baik redaksi dawuh jenengan iku supaya piye wargane seneng. Gak malah tersinggung, malah digoblok-goblok nih. Wis goblok, digoblok-goblok nih. Mayoritas wong goblok itu wong Nahdlatul Ulama. Saya minta maaf. Ini pendapat saya secara pribadi dan usulan saya secara pribadi. Ini usul loh Gus ya, usul. Nek ditompo monggo, ora ditompo ya ora apa-apa. Untuk NU ke depan, mohonlah Gus Yahya mundur saja. Ya, untuk NU ke depan supaya lebih baik, mohon Gus Yahya ini kalau bisa mundur sajalah dari pimpinan Nahdlatul Ulama. Saya minta maaf Gus ya, saya minta maaf. Tidak apa-apa, saya bukan benci, tidak apa-apa. Ini demi NU, demi Nahdlatul Ulama. Dan Rois Am ya Miftahul Akhyar panjenenganipun Kiai Miftahul Akhyar ya mohonlah mundur kalau bisa mundur. Mundur dari jabatan biar diganti yang lain yang lebih cerdas. Saya minta maaf ini usul loh ya. Kalau diterima monggo, lek ora diterima nggih mboten napa-napa wong usulane wong NU, wong Nahdlatul Ulama Kediri, wong desa. Sekali lagi Gus, panjenengan sebagai pimpinan Nahdlatul Ulama Tanfidiyah PBNU kalau bisa mohon dengan sangat dan hormat mengundurkan diri Gus dari jabatannya. Dan panjenenganipun Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar juga begitu sebagai Rois Am kasuwun mengundurkan diri mawon dari jabatan Rois Am biar diganti. Sebagai seorang pemimpin mengatakan goblok kepada anggotanya kayaknya ya kurang etis ya kawan-kawan. Jadi semuanya kembali ke masing-masing untuk menyikapinya lah ya. Semoga saja kita semua bisa memetik pelajaran dari kejadian-kejadian ini, bisa mengambil hikmahnya, mengambil indahnya, makin cerdas dalam berpikir, makin cerdas dalam berlogika, jangan mudah percaya, jangan mudah terprovokasi, apalagi terhasut. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.